Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Saidatul Fitria, Nur Fadilah, dan Dea Ardanea. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi TQM System atau Total Quality Management System. Materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang A, pengertian TQM System atau Total Quality Management System adalah sistem manajemen kualitas yang berfokus pada pelanggan atau customer focus dengan melibatkan semua level karyawan dalam melakukan peningkatan atau perbaikan yang berkesinambungan secara terus-menerus. Total Quality Management atau TQM menggunakan strategi, data, dan komunikasi yang efektif untuk mengintegritaskan kedisiplinan kualitas ke dalam budaya dan kegiatan-kegiatan perusahaan. Singkatnya, TQM adalah pendekatan manajemen untuk mencapai keberhasilan jangka panjang melalui kepuasan pelanggan atau customer satisfaction. Dalam TQM, semua anggota organisasi atau karyawan perusahaan harus berpartisipasi aktif dalam melakukan peningkatan proses, produk, layanan, serta budaya di mana mereka bekerja, sehingga menghasilkan kualitas terbaik dalam produk dan layanan yang pada akhirnya dapat mencapai tujuan kepuasan pelanggan. Sekian dari saya. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Saudari Dila. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fadilah. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat program TQM. Yang pertama, ada manfaat TQM bagi pelanggan adalah sedikit atau bahkan tidak memiliki masalah dengan produk atau pelayanan. Kepedulian terhadap pelanggan lebih baik atau pelanggan lebih diperhatikan. Kepuasan pelanggan terjamin. Yang kedua, ada manfaat TQM bagi institusi adalah terdapat perubahan kualitas produk dan pelayanan, staf lebih termotivasi, produktivitas meningkat, biaya turun, produk cacat berkurang, permasalahan dapat diselesaikan dengan cepat. Yang ketiga, ada manfaat TQM bagi staf organisasi adalah pemberdayaan, lebih terlatih dan berkemampuan, lebih dihargai dan diakui. Dan yang keempat, manfaat lain dari implementasi TQM yang mungkin dapat dirasakan oleh institusi di masa yang akan datang adalah membuat institusi sebagai pemimpin atau leader dan bukan hanya sebagai follower, membantu terciptanya teamwork, membuat institusi lebih sensitif terhadap kebutuhan pelanggan, membuat institusi siap dan lebih mudah beradaptasi terhadap perubahan, hubungan antara staf departemen yang berbeda lebih mudah. Dan ada pula dampak TQM terhadap produktivitas terjadi melalui peningkatan kerja karyawan atas produk berkualitas dengan harga yang kompetitif. Penggunaan bahan baku akan mempengaruhi produktivitas, yaitu dengan menggunakan bahan baku yang baik, maka hasilnya akan lebih baik. Beberapa penelitian bidang akuntansi menyatakan bahwa produktivitas yang rendah disebabkan sistem akuntansi manajemen perusahaan tersebut yang gagal dalam penentuan sasaran yang tepat. Namun demikian, dalam situasi pasar yang semakin kompetitif dan penuh dengan ketidakpastian, perusahaan dihadapkan pada berbagai tantangan baik dari dalam maupun dari luar negeri. Maka dari itu diperlukan pengelolaan secara seksama sehingga dapat meningkatkan kualitas produknya. Salah satunya melalui peningkatan produktivitas kinerja karyawan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Diartania. Saya akan melanjutkan materi dari Saudari Dila mengenai contoh dan tanggapan kelompok kami mengenai TQM atau Total Quality Management. Nah, di sini contoh yang kelompok kami ambil itu Total Quality Management TQM di Bank BRI Mendalo Jambi. Langsung saja, di sini Total Quality Management itu memiliki unsur-unsur dalam pelaksanaannya. Nah, yang pertama adalah fokus pelanggan. Nah, fokus pelanggan itu adalah upaya untuk memahami, menjalin hubungan yang erat untuk mencari masukan-masukan dari pelanggan secara teratur. Nah, fokus pelanggan di sini itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada fokus pelanggan internal. Nah, fokus pelanggan internal itu merupakan pelanggan yang hanya berada di dalam organisasi. Kemudian fokus pelanggan eksternal. Fokus pelanggan eksternal itu khusus pelanggan yang berada di luar organisasi. Kemudian unsur yang kedua itu ada obsesi terhadap kualitas. Nah, perusahaan apapun wajib memiliki obsesi terhadap kualitas karena obsesi terhadap kualitas adalah pemikiran yang selalu mengarah terhadap kualitas yang diharapkan. Kemudian unsur yang ketiga itu ada pendekatan ilmiah. Nah, pendekatan ilmiah itu sangat penting dalam pengambilan keputusan dalam sebuah perusahaan. Kemudian unsur yang keempat
itu ada komitmen jangka panjang. Nah, TKM itu merupakan satu paradigma baru dalam melaksanakan bisnis, maka dari itu dibutuhkan busaya perusahaan yang baru pula. Kemudian unsur yang kelima itu ada kerjasama tim atau teamwork. Kerjasama ini seperti yang kita ketahui itu adalah sebuah sistem pekerjaan yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih untuk mendapatkan tujuan yang direncanakan bersama. Kemudian unsur yang keenam itu ada perbaikan proses secara berkesinambungan. Nah, proses perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus itu bertujuan untuk proses handal, yang artinya memperkecil variasi output yang sedang melakukan produksi. Kemudian unsur yang ketujuh itu ada menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. Pelatihan itu sangat penting dilakukan dalam sebuah perusahaan agar kualitas output yang akan diberikan ke pelanggan atau nasabah itu sesuai standar yang ditetapkan. Kemudian yang kedelapan itu ada kebebasan yang terkendali. Di dalam TKM itu melibatkan staf dalam proses pemecahan masalah merupakan langkah dalam upaya menanamkan rasa memiliki dan tanggung jawab. Kemudian yang kesembilan itu ada kesatuan tujuan. Nah, perusahaan perlu adanya kesamaan tujuan agar semua yang dilakukan menjadi sebuah tujuan bersama dan menjadi terarah. Kemudian yang terakhir, unsur yang terakhir itu ada keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. Dari pengamatan selama menggunakan jasa keuangan BRI Mendalo, karyawan itu terlihat dalam memberikan masukan positif di lingkungannya. Contohnya itu mesin ATM di Bank BRI Mendalo itu hanya ada 2 unit. Kemudian poin terakhir tentang tanggapan dari kelompok kami mengenai TKM. Nah, tanggapan terkait contoh TKM di Bank BRI Mendalo Jambi itu, menurut pendapat kelompok kami, contoh TKM di Bank BRI Mendalo Jambi itu telah menerapkan TKM ke dalam sistem bank mereka, khususnya pada Bank BRI, karena Bank BRI ini sudah memenuhi kriteria dari TKM. Yang pertama itu ada total atau keseluruhan, quality, kualitas, derajat atau tingkatan keunggulan. Kemudian manajemen, itu tindakan seni atau cara menghandle. Nah, kemudian Bank BRI itu melakukan unsur-unsur di atas meskipun dalam pelaksanaannya kurang baik. Contoh, seringnya kehabisan uang di dalam mesin ATM. Tetapi kekurangan tersebut tertutupi dengan pelayanan yang lumayan baik walaupun Bank BRI Mendalo tersebut hanya kantor cabang daerah. Kemudian jika dilihat dari unsur-unsur di atas yang telah dijelaskan pada contoh TKM pada Bank BRI tersebut, bahwa Bank BRI Mendalo ini melakukan perpaduan semua fungsi dari perusahaan ke dalam filsafat holistik yang dibangun berdasarkan konsep kualitas, teamwork, produktivitas, dan pengertian, serta kepuasan pelanggan, suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, tenaga kerja, proses, dan lingkungannya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.